Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Puji Astuti dengan NIM 19210620980. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gizi dan kesehatan. Gizi. Gizi adalah zat-zat sebagai komponen pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagai mestinya. Mengabaikan asupan gizi berarti juga kita membiarkan fungsi-fungsi jaringan tubuh tidak bekerja secara maksimal. Sumber gizi banyak ditemui dalam setiap makanan dan minuman yang telah kita konsumsi selama ini. Zat gizi. Macam-macam zat gizi yang termasuk dalam gizi adalah sebagai berikut. 1. Air. 2. Karbohidrat. 3. Mineral. 4. Vitamin. 6. Protein. 7. Lemak. Konsep gizi seimbang. Konsep gizi seimbang dimaknai sebagai susunan makanan sehat yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang untuk anak usia dini. Makan beraneka ragam makanan. Kenalkan semua jenis makanan. Kurangi makanan yang manis atau berasal dari tepung-tepungan dan turunannya, dan makanan yang terlalu asin atau gurih. Biasanya untuk makan sayur dan buah beraneka ragam. Untuk menunjang pertumbuhan, perhatikan asupan kalsium dan vitamin D. Jangan lupa aktivitas fisik yang cukup. Gizi seimbang untuk perempuan aktif dan produktif, maka beraneka ragam makanan. Kurangi makanan cepat saji dan makanan olahan. Cukup minum air putih atau teh kopi tanpa gula. Perhatikan juga asupan kalsium dan vitamin D. Makan sayur dan buah beraneka ragam dalam jumlah yang cukup. Olahraga cukup. Istirahat cukup. Hindari stres. Masalah kekurangan gizi dan solusi. Masalah gizi yang paling mengancam kesehatan di Indonesia ketiganya yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau obesitas. Obesitas atau gizi lebih termasuk dalam masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Solusinya, mengonsumsi makanan yang difortifikasi yang tinggi energi dan protein. Snacking di antara jam makan besar. Minum minuman tinggi kalori, mengkonsumsi suplemen. Masalah kelebihan gizi dan solusi. Kelebihan gizi atau overnutrisi berisiko menyebabkan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, stroke, obesitas, dan kanker. Solusi. Pola makan yang dianjurkan adalah 3 kali makan besar, diselingi dengan 2 camilan. Setiap kali kita makan besar, kurangi jumlah karbohidrat yang masuk dan perbanyak sayuran. Konsumsi makanan berprotein dan tentu saja buah-buahan. Batasi makanan manis, asin, dan berlemak. B. Zat adiktif makanan. Zat adiktif adalah bahan-bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman dalam proses pengolahan dan penyiapan untuk menguatkan rasa, mempercantik tampilan, mengawetkan, dan lain-lain. Berikut sederet jenis zat adiktif pada makanan. 1. Monosodium glutamat atau MSG. 2. Pewarna makanan buatan. 3. Natrium nitrit. 4. Lemak trans. 5. Sirup jagung tinggi fruktosa. Dampak positif penggunaan zat adiktif makanan. Berbagai macam penyakit dapat muncul dari kebiasaan manusia mengkonsumsi makanan yang kurang memperhatikan keseimbangan gizi. Misalnya, penyakit gondok yang merupakan pembekakan kelenjar pada leher. Penyakit gondok disebabkan karena tubuhnya kurang mendapatkan zat iodin. Penyakit gondok dapat dicegah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat iodin. Zat iodin dapat kita peroleh dari garam dapur yang biasanya digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan. Selain penyakit gondok, kekurangan iodin dapat pula menyebabkan penyakit kretinisme atau kekerdilan. Orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis perlu menjaga kestabilan kadar gula dalam darahnya. Penyakit ini dapat disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Dampak negatif penggunaan zat adiktif makanan. Bahan makanan yang mengandung zat pengawet tidak dapat dikonsumsi setelah melewati masa kadaluarsa. Beberapa bahan makanan yang dapat
yang berdampak negatif terhadap orang yang mengonsumsinya adalah sebagai berikut. 1. Formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan jika konsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. 2. Boraks yang digunakan juga sebagai pengawet makanan bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengakibatkan mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. 3. Nitrit dan nitrat yang digunakan sebagai zat pengawet dapat mengakibatkan keracunan, mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke dalam organ tubuh, sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Yang keempat, sulfur dioksida yang digunakan sebagai zat pengawet dapat mengakibatkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. C. Gizi dan anak. Ciri-ciri anak sehat. Ciri-ciri anak sehat secara fisik. Tinggi badan anak bertambah sesuai usia. Berat badan anak terus naik sesuai dengan usianya. Tulang dan otot bertumbuh dengan baik. Anak bergerak aktif dan mengikuti berbagai kegiatan fisik. Terakhir, kecerdasannya bertambah sesuai usia. Ciri-ciri anak sehat secara psikis. Anak cepat tanggap dan lancar berbicara. Anak responsif ketika diajak berbicara. Selalu nampak ceria dan gembira. Peka terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri sehat secara sosial. Anak mudah bergaul dan beradaptasi dengan orang lain dan di lingkungan di sekitarnya. Merasa senang ketika bersama teman-temannya. Anak mau berbagi bersama teman-temannya. Penting gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengapa gizi sangat penting bagi pertumbuhan anak? Karena kandungan makanan dan gizi seimbang menjamin terpenuhnya kebutuhan tumbuh anak dalam berkarya dan beraktivitas. Anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang. D. Kesehatan. 1. Pentingnya kesehatan pribadi. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tumbuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. 2. Pentingnya kesehatan lingkungan. Mengapa kesehatan lingkungan itu sangat penting? Lingkungan yang sehat juga memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan mental seseorang. Udara yang bersih, air yang bersih, banyaknya ruangan hijau dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Meningkatkan kualitas hidup tentu akan membuat seseorang terhindar dari kesehatan mental. 3. Masalah kesehatan dan solusi. Masalah kesehatan di Indonesia. 1. Gizi buruk. 2. Tuberkulosis atau TBC. 3. Kematian ibu. 4. Kematian bayi. 5. Penyakit menular. 6. Penyakit tidak menular. 7. Gangguan jiwa. Solusi masalah kesehatan. 1. Melakukan peningkatan gizi melalui kegiatan posyandu dan PKK. 2. Pelaksanaan imunisasi. 3. Penambahan fasilitas kesehatan. 4. Penyediaan pelayanan gratis. 5. Melalui penyuluhan tentang arti pentingnya kesehatan. Di sini ada contoh soal yaitu kehilangan udara bernapas lewat keringat, urin, dan feses. Pada lansia dianjurkan untuk minum 6-8 kali per hari. Kebutuhan gizi apakah yang harus dipenuhi oleh lansia tersebut sesuai dengan penjelasan di atas? Jawabannya yaitu C. Air dan serat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.